Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asdaqil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadzana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ikhwani fiddin ar-rasyidin warsadakumullah, Bapak dan Ibu-ibu, para ikhwan wal akhwat, kajian Ahad pagi Islamic Center yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu dalam kajian Ahad pagi kali ini meskipun melalui via online atau via Zoom, namun insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun nilai keikhlasan kita. Tidak sedikit pun akan mengurangi insya Allah nilai daripada kesungguhan kita untuk bertolabul ilmi, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama pada kali ini mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center yang pada pagi hari ini disiarkan melalui via YouTube. Yang pertama adalah Dakwah Media Indonesia, yang kedua melalui via YouTube Pondok Dahar EO, yang kemudian disiarankan ulang melalui Radio Suiba, kemudian Radio Ishkarima, dan juga melalui Radio Dakwah Syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, Kitabut Tauhid yang ditulis oleh beliau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala berkaitan dengan tema-tema yang telah sebelumnya dijelaskan. Dua ustadz yang telah lebih dahulu membahas Kitabut Tauhid ini, yang awalnya adalah beliau
Ustadz Allahumma yarham Ustadz Badru Tamam LC, yang kemudian setelahnya dilanjutkan oleh beliau Allahumma yarham ya Ustadz Dr. Muaidullah Basri MA, dan kemudian sekarang kita akan lanjutkan pelajaran dan kajian yang telah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya ya. Walaupun sekali lagi tentunya dua guru yang telah mendahului dalam kajian ini tentunya lebih afdol ya. Saya katakan demi Allah, mereka berdua lebih afdol daripada saya sehingga tentunya nanti mungkin ya penjelasan yang saya sampaikan, keterangan yang saya sampaikan tentunya tidak lebih baik daripada dua guru sebelumnya yang telah menjelaskan, yang telah membimbing kita semua di dalam memahami at-tauhid ya, yang dalam rangka memahami kalimat la ilaha illallah, kalimat Muhammadur Rasulullah yang merupakan syarat mutlak ya, syarat utama kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak kita untuk diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beriman. Syarat mutlak kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya jangan pernah ada ya di antara kita yang membenci kalimat tauhid. Kalimat tauhid inilah yang merupakan bagi seorang muslim ya, bagi seorang muslim kalimat tauhid itu adalah harga mati ya. Harga mati bagi seorang muslim, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah yang harga mati ya, berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah dalam surat Al-Baqarah ayat 120, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali mati, kata Allah, melainkan kalian dalam posisi, dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Lah syarat utama untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang mukmin adalah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan inilah yang harga mati. Adapun nasionalisme, cinta negara atau menjadikan kewarganegaraan kita ya, itu menjadi harga mati, itu belum tentu ya. Karena bisa saja di antara kita suatu saat meninggalkan negara Indonesia ini dan tidak menjadi warga negara Indonesia. Sangat mungkin sekali. Ada di antara jamaah yang mendengarkan kajian pagi hari ini, mungkin suatu saat dia menikah dengan orang di luar negeri sana, atau dia bekerja di luar negeri sana, yang kemudian dia meninggalkan statusnya sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau dia tetap seorang muslim di tempat kerjanya di luar negara kesatuan Republik Indonesia, atau dia meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia dan kemudian dia pindah misalnya ke Timor Leste misalnya, dan dia tetap menjadi seorang mukmin sampai akhir hayatnya, maka ini adalah yang terbaik. Ini adalah sesuatu yang pasti insya Allah akan mengantarkan dia kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia warga negara kesatuan Republik Indonesia, hatta KTP-nya mungkin 10 ya,
Tapi kalau dia matinya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau sebelum matinya tidak bertauhid, ya, sampai wafatnya dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan menjadi ahlul jannah. Dia tidak akan menjadi ahlul surga, ya. Tidak akan menjadi husnul khotimah, meskipun tiap hari teriak NKRI harga mati, meskipun setiap harinya teriak Pancasila harga mati. Tapi kalau nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun demi Allah. Ucapan dan teriakan dia NKRI harga mati, ucapan dia, teriakan dia Pancasila harga mati, kalau dia ketika matinya tidak mengucapkan atau sebelumnya tidak mengucapkan kalimat apa? La ilah. Maka oleh sebab itu pada jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bagi kita seorang muslim, ya, kalimatut tauhid adalah harga mati sampai akhir hayat kita. Kita berharap kepada Allah, kita akan berpegang teguh dengan kalimatut tauhid dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita insyaallah. Taib ikhwani fiddin ar-rasyidin warahmatullah. Maka pada kali ini kajian kita melanjutkan tema sebelumnya, yaitu al-imanu bir rusul, ya. Beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal atau beberapa perkara yang wajib untuk kita kaji dan kita pelajari berkenaan dengan al-imanu bir rusul, ya, yang merupakan salah satu dari keimanan kita, salah satu rukun iman kita setelah kita beriman kepada Allah, ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril dengan hadis yang masyhur, namanya hadisul Jibril, ya, hadis Jibril. Kenapa disebut dengan hadis Jibril? Karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, menjelaskan Islam, iman dan ihsan, ya, walaupun dengan model pertanyaan. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan metode bertanya kepada Rasulullah, ya, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah. Ini metode, ya. Jadi salah satu metode tolabul ilmi itu adalah metode su'alun wa jawabun, metode bertanya dan menjawab, ya. Jadi murid bertanya kepada gurunya, gurunya menjawab. Ini adalah salah satu metode tolabul ilmi, salah satu metode tolabul ilmi. Nah, maka Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya, mal iman, ya, wa ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan kalimat iman? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaum wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, kata Rasulullah. Yang dimaksud dengan iman itu adalah apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, kata Rasulullah apa? Beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ikhwani fiddin ar-rasyidin warahmatullah. Jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah akan membahas rukun iman yang keempat, ya. Rukun iman yang keempat apa itu? Beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka selanjutnya kita wajib beriman kepada nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengimani
atau beriman kepada nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya. Yang pertama, kita wajib mengimani seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah secara ijmalan, secara global. Secara global itu maksudnya kita mengimani semua nabi, mengimani semua rasul yang telah diutus oleh Allah, yang jumlahnya hanya Allah yang maha tahu. Oh ya. Tidak ada satupun riwayat yang pasti. Oh ya. Jadi tidak ada satupun riwayat yang pasti, baik itu berdasarkan dalil Al-Quran maupun dalil hadis, yang menyebutkan berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah utus. Tidak ada. Oh ya. Makanya kita tidak tahu berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Lantas kalau ditanya berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, maka jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, jadi yang tahu ya hanya Allah. Berapa yang diutus oleh Allah itu hanya Allah yang maha tahu jumlahnya. Kita wajib mengimani, pokoknya semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah wajib kita imani, meskipun kita tidak tahu namanya, meskipun kita tidak tahu kepada siapa nabi itu. Yang jelas kita beriman kepada semuanya. Ya, semua nabi dan rasul yang diutus semuanya kita imani. Ini yang disebut dengan yang pertama. Jadi mengimani seluruh nabi dan rasul secara ijmalan. Yang kedua, mengimani nabi dan rasul secara khusus. Apa secara khusus? Yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah sebutkan namanya ya, di dalam Al-Quran, yang jumlahnya lebih kurang, yang udah pasti, yang wajib kita iman secara khusus, nama-namanya disebutkan oleh Allah adalah 25 nabi. Ya, maka semua nabi yang 25 ini wajib kita imani. Ya, satu saja tidak kita imani, satu saja dari 25 nabi yang telah Allah utus itu, satu saja nggak kita imani, maka tidak akan bermanfaat iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat Allah, iman kita kepada kitab-kitab Allah, dan iman kita kepada rasul-rasul Allah. Jadi nggak akan bermanfaat tuh iman kita semuanya, meskipun hanya mengingkari satu nabi saja. Ya, sebagai seorang, makanya ini penting untuk kita perhatikan ya, sehingga ketika kita beriman kepada nabi dan rasulnya Allah ya, maka kalau kita lihat orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi itu hanya mengimani nabi sampai jumlahnya sampai siapa? Sampai Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mengimani nabi Allah dan rasulnya cuman sampai nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Makanya orang-orang Yahudi kaget ya, tidak menerima ketika kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Ini penting ya. Makanya orang-orang Yahudi kemudian memusuhi Nabi Isa. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang Yahudi mengklaim pokoknya nabi terakhir itu adalah Nabi Musa. Lah, kok Allah kemudian mengutus Nabi Isa? Lah, di sini kemudian orang-orang Yahudi tidak menerima. Akhirnya mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini ceritanya kan seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini nggak nerima kalau ada nabi lagi setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka akhirnya orang-orang Yahudi menyusun satu agenda ya, satu program, satu misi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, yang akhirnya kemudian Allah menyelamatkan Nabi Isa dari pembunuhan yang direncanakan oleh orang-orang Yahudi. Dengan cara apa? Allah angkat Nabi Isa ke langit
ya. Dan Allah serupakan salah satu dari muridnya Nabi Isa, ya, yang wajahnya seperti Nabi Isa. Dan ini perlu kami ingin luruskan karena ada dua versi, ya. Walaupun tidak ada satupun riwayat yang mengatakan nama orang tersebut, ya, bisa dilihat ya. Dalilnya kita bisa lihat dalam surat apa? Dalam surat An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan tentang peristiwa, ya, perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kepada ibunda Maryam dan putranya yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Bisa dibuka ya dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 156 dan 157. Nah, ya. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi ini, ya, mereka telah menuduh sebelumnya apa? Kalau ibunda Maryam itu telah berzina, telah melacur, ya. Sampai hari ini harus kita pahami bersama. Makanya seharusnya orang-orang Kristen itu, ya, orang-orang Nasrani itu seharusnya apa? Ya, memusuhi Yahudi. Jadi ini penting untuk kita perhatikan ya. Jadi jauh sebelumnya, sejak eranya Bunda Maryam pun, ibunda Maryam pun, seorang wanita yang suci yang Allah jamin kesuciannya ibunda Maryam, itu dituduh sama orang Yahudi telah berzina. Paham? Ya. Padahal ibunda Maryam ini orang yang dijamin oleh Allah pasti. Yang menjamin saja Allah. Paham maksudnya ya? Seorang wanita yang bernama Maryam itu dijamin oleh Allah pasti wanita yang suci, wanita yang Allah jaga, wanita yang Allah lindungi, wanita yang Allah berkahi kehidupannya. Itu dituduh sama Yahudi telah berzina. Dan punya anak zina yang mereka tuduh, namanya siapa? Nabi Isa. Itu ibunda Maryam. Apalagi orang yang gak punya jaminan disucikan oleh Allah. Sangat mungkin orang tersebut dituduh apa? Berzina. Jadi ini penting ya. Jadi salah satu metode kriminalisasi terhadap gerakan Islam oleh Yahudi. Nah ini penting ya. Jadi salah satu metode Yahudi, untuk merusak ajaran para nabi dan rasul, itu salah satu metode yang mereka gunakan adalah apa? Metode tuduhan zina kepada tokoh-tokoh Islam. Nah, ya. Dan itu sudah terjadi di era siapa? Oh, ya. Ibunda Maryam. Sampai hari ini, Pak. Jadi sampai hari ini tuh orang Yahudi nggak pernah itu mencabut, ya, tuduhan itu. Oh, ya. Mereka menuduh ibunda Maryam itu berzina. Anak hasil zinanya siapa? Oh, ya. Nabi Isa. Lah, bapak zinanya siapa yang mereka tuduhkan? Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitulah kejinya Yahudi. Lah anehnya sekarang orang Kristen sama Yahudi, oh ya, seharusnya kan musuh itu Yahudi kan. Maka Yahudi kemudian setelah itu Allah katakan apa? Setelah Yahudi menuduh ibunda Maryam dan putranya dengan tuduhan yang sangat dusta, dengan fitnah yang sangat besar, mereka kemudian berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian Allah sebutkan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama
Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi ini dari dulu itu udah koar-koar. Mereka mengklaim kalau mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi yang mengklaim bahwa Nabi Isa itu sudah dibunuh, itu siapa? Klaimnya siapa? Orang-orang Yahudi. Makanya sebenarnya orang-orang Kristen ini, kalau mereka mau menggunakan sedikit saja akal, akal mereka, maka mereka tidak akan menerima klaim Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah mereka bunuh. Seharusnya mereka ikutnya Islam. Karena Islam yang justru apa? Menjaga, melindungi, ya, kemudian menghormati Nabi Isa. Dengan cara apa kata Allah? Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen gak terima. Lebih percaya dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi menanamkan doktrin. Apa doktrinnya? Kami eksekusi Isa, Yesus itu untuk kalian juganya. Ya. Ya. Untuk nebus dosa-dosamu. Ya. Kan penak kan? Ya. Sehingga apa? Yesus ini menurut klaim Yahudi itu sebagai juru apa? Juru selamat. Sehingga akhirnya yang awalnya orang Kristen ini marah sama Yahudi, akhirnya sekarang apa? Ngekor bongkoan dengan Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ngomong, "Keurosah nesu, la takdob, nggak usah marah." Kenapa? Kami itu menyalib Yesus itu demi kemaslahatan awakmu dewe. Untuk apa? Karena Yesus akan nebus dosa-dosa sampean. Dosa-dosa panjenengan dengan terbunuhnya Yesus, dosa sampean ditebus semuanya. Yesus menyelamatkan sampean, maka Yesus itu juru selamat. Penak boten? Penak. Sehingga sampean panjenengan, ya, kata Yahudi, kalau nanti mati, ya, kalau nanti jenengan mati, jenengan semuanya pasti masuk sorganya Tuhan Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa sampean, dosa-dosa panjenengan sudah ditebus oleh Yesus. Penak betul? Penak ya? Akhirnya orang-orang Kristen nerima itu, ya, doktrin tebus dosa, doktrin penyaliban itu, karena diapusi karo Yahudi. Jadi Yahudi ini memang mbahnya hapus-hapusan, ya. Yahudi yang kafir loh ya, yang Yahudi yang kafir pada era itu ya, karena Yahudi itu kan pengikutnya Nabi Musa kan itu kan ya. Yang mereka beriman beda. Ini Yahudi yang kafir sampai sekarang. Jadi mbahnya hapus-hapusan hari ini pasti apa? Yahudi. Makanya Syiah itu, ini penting demi Allah. Kenapa Syiah itu menjadi kelompok paling pendusta? Ya. Itu karena apa? Mbahnya Yahudi. Siapa? Abdullah bin Sabah. Makanya mereka menjadi kelompok paling dusta. Ya. Apa kata Imam Syafi'i tentang Rafidhah ini? Kata Imam Syafi'i, "Ma ra'aitu ahadan." Ya, aku belum pernah ketemu dengan seseorang ashad bizur, yang paling nyata dalam berdusta dan berbohong kecuali orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah ini dustanya paling besar, paling gede. Ya. Kenapa? Karena mbahnya Yahudi. Siapa mbahnya Yahudi? Yaitu Abdullah bin Sabah. Lah makanya ikhwani fiddin arsyadani wasadakumullah, maka ini penting. Ya. Lah pertanyaannya, kata Allah kan ayat berikutnya kan, wa ma qataluhu
wama solabuh, kata Allah. Yang benar, orang Yahudi itu tidak pernah membunuh dan menyalib Nabi Isa. Ini penting, ya. Yang sekarang ayat ini ditolak mentah-mentah sama orang-orang Kristen, ya. Mereka mengatakan apa? Ajaran Muhammad itu ajaran yang sesat dan menyesatkan karena menolak doktrin penyaliban. Seharusnya orang-orang Kristen ini kan berpikir, ya, orang-orang Nasrani berpikir, ya, bagaimana mungkin anak Tuhan, kalau itu Tuhan lo, ya, mati di tiang apa? Di tiang salib, nggak mungkin lah. Terus di mana sifat-sifat ketuhanan itu, kan gitu, ya? Yang Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha apa namanya, maha agung, Tuhan itu maha bijaksana. Tidak ditemukan. Akhirnya apa? Tuhan mati di tiang. Ini kalau orang-orang Nasrani itu mau berpikir, ya, apa benar, ya? Kan nggak benar. Makanya Allah katakan, walakin subbihalahum. Yang sebenarnya dibunuh oleh Yahudi ini adalah orang yang wajahnya diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Lah karenanya menarik, ya. Kemudian ada riwayat, ya, riwayat Israiliyat, ya, yang menyebutkan bahwa orang yang wajahnya diserupakan oleh Allah itu namanya adalah Yudas, nah, ya, Yudas Iskariot, ya, atau Iskariot atau Iskariot yang jelas. Tapi ini sekali lagi saya katakan, ini adalah riwayat Israiliyat, karena tidak ada satupun dalil Al-Quran, dalil hadis yang menjelaskan nama orang tersebut. Sehingga kalau ada yang mengatakan namanya Yudas, kita tidak menerimanya dan juga tidak menolaknya. Paham? Ini syarat ketika kita syarat utama atau sikap utama kita terhadap riwayat Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak menolaknya dan juga tidak menerimanya. Paham, ya? Jadi kita tidak mendustakan nama itu dan juga tidak membenarkannya 100 apa? Karena tidak ada riwayat yang jelas. Ada orang yang wajahnya diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Namanya siapa? Hanya Allah yang maha tahu. Namanya siapa? Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Walaupun ada riwayat dari Israiliyat. Apa riwayat Israiliyat ini? Riwayat Israiliyat ini adalah riwayat, cerita, narasi, informasi yang dibawa oleh orang Yahudi dan Nasrani ke dalam Islam setelah mereka masuk Islam. Itu namanya riwayat apa? Israiliyat. Paham, ya? Jadi ada dulu sahabat, ya, atau dulu ada tabi'in, atau dulu ada tabi'ut tabi'in yang sebelumnya dia adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Ya, misalnya salah satunya siapa? Misalnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Nah, itu kan sebelumnya beliau seorang Nasrani, ya. Kemudian seorang Yahudi, Abdullah bin Salam, ya. Kemudian sebelumnya ada seorang sahabat lagi namanya siapa? Misalnya ada sahabat namanya siapa itu? Yang dari Tamim, ya. Sahabat Tamim Ad-Dari misalnya. Beliau seorang Nasrani asli. Lah, kemudian sahabat ini masuk Islam. Lah, setelah mereka masuk Islam, mereka membawa berita, informasi, oh dulu dalam agama kami waktu saya masih Nasrani ada cerita kayak gini, gitu loh, ya. Ada informasi kayak gini yang kami dapatkan dari pendeta-pendeta kami. Lah, cerita inilah yang kemudian disebut dengan apa? Cerita Israiliyat. Jadi Israiliyat itu syaratnya orang yang membawa berita ini dia dulu Yahudi atau Nasrani, kemudian beliau masuk Islam. Tapi kalau kemudian dia belum pernah masuk Islam, bawa berita, itu tidak disebut dengan Israiliyat. Misalnya sekarang, orang-orang Kristen Barat, Kristen Eropa mengatakan apa? Nanti ada perang namanya perang Armageddon misalnya, kan, ya. Kita tidak menama, oh ini Israiliyat, nggak ada, ya.
Karena mereka tidak pernah masuk Islam. Ya. Atau misalnya ada orang Kristen Barat, Kristen Eropa yang mengatakan bahwa apa? Nanti ketika terjadi hari kiamat, yang kiamat itu hanya bumi saja. Ya. Adapun planet-planet lain itu tidak kiamat. Makanya sekarang Amerika berupaya itu mencari planet mana di luar bumi yang bisa tempat tinggali. Tujuannya apa? Kalau nanti bumi kiamat, mereka mau hijrah ke planet lain. Ya. Karena mereka meyakini bahwa apa? Yang kiamat itu cuman apa? Cuman bumi saja. Lah ini tidak disebut Israiliyat. Kenapa? Karena mereka tidak masuk Islam. Lah maka oleh sebab itu jadi cerita Israelian mengatakan bahwa nama orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang wajahnya seperti Nabi Isa, diserupakan oleh Allah wajah seperti Nabi Isa, dalam riwayat Israiliyat namanya adalah Yudas. Tapi hakikat kebenarannya itu hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas kita tidak menolaknya dan juga kita tidak menerimanya secara apa? Secara utuh. Lah, berkaitan dengan Yudas ini ada riwayat, ada dua versi, ya. Versi yang pertama menyebutkan Yudas ini adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa. Dan saya terus terang kurang menerima informasi yang mengatakan bahwa Yudas ini pengkhianatnya Nabi Isa dan kemudian wajahnya diserupakan oleh Allah. Saya lebih condong kepada riwayat yang mengatakan, ini penting ya, mengatakan bahwa Yudas ini bukan pengkhianatnya Nabi Isa. Ini penting ya. Saya ingin meluruskan beberapa waktu yang lalu ya, ketika kita kajian dengan Ustadz Haikal Hasan, beliau menyebutkan waktu itu ya, bahwa Yudas ini pengkhianatnya Nabi Isa. Lah, saya ingin luruskan, walaupun itu ada versi, mungkin beliau mengambil versi di tempat yang lain tanpa melihat referensi yang lain. Nah, ini penting ya. Sehingga beliau menyebutkan bahwa Yudas ini pengkhianat ya, sehingga wajahnya diubah oleh Allah. Nah, ini dia. Yang benar, yang insya Allah saya lebih condong kepadanya adalah mengatakan bahwa Yudas ini salah satu dari 12 ya hawarinya Nabi Isa alaihissalam. Yang mana 12 hawarinya Nabi Isa ini kalau kita baca dalam Al-Quran, di akhir surat As-Saff, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladina amanu, ya surat Saff ya, surat As-Saff ayat yang terakhir. Allah mengatakan ya ayyuhalladina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, menjadilah kalian orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Isa berkata kepada Hawariyun. Apa yang dikatakan Nabi Isa kepada Hawariyun? Man ansori ilallah. Siapa yang akan menjadi penolong Allah? Maka apa kata Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Maka semua hawariyun mengatakan kami adalah penolong Allah. Nah, berdasarkan ayat ini secara umum ya, secara zahirnya berarti semua hawarinya Nabi Isa itu siap menjadi penolong Allah. Tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan kalau hawarinya Nabi Isa ini ada yang berkhianat kepada Nabi Isa. Maka yang roji, yang saya condong kepadanya, wallahu alam bisawab ya, bahwa Nabi Isa sebelum diangkat oleh Allah ke langit, Nabi Isa berkata kepada 12 hawariyunnya, ya, siapa di antara kalian yang jumlahnya 12 orang ini siap yang wajahnya diserupakan dengan wajahku, yang nanti resikonya pasti kan itu kan ya, karena Nabi Isa ini sudah dikepung, ini mau dibunuh, resikonya pasti apa? Dia akan dibunuh, resikonya ini. Tetapi kata Nabi Isa, saya berjanji, ya saya berjanji
orang yang siap wajahnya diserupakan dengan wajahku nanti akan menjadi pendampingku di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, itu janjinya Nabi Isa kepada orang yang siap wajahnya diubah oleh Allah seperti Nabi Isa. Silahkan kata Nabi Isa, siapa di antara kalian yang berapa orang ini? Yang wajahnya siap diubah. Itu kan ya. Lah, dalam riwayat ini disebutkan, nah Yudas inilah yang kemudian apa? Yudas inilah yang kemudian tunjuk tangan dan siap wajahnya diubah oleh Allah seperti wajahnya Nabi Isa. Maka ketika itu langsung Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, sedangkan Yudas wajahnya kemudian diubah oleh Allah seperti Nabi Isa alaihissalam. Lah, ketika orang-orang Yahudi yang tadi sudah mengepung rumahnya Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam rumahnya Nabi Isa untuk mencari Nabi Isa untuk dibunuh, dan akhirnya mendapatkan siapa? Yudas tadi ini yang wajahnya sudah diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa. Lah, orang-orang Yahudi nggak ngerti. Pokoknya ini Isa ini wajahnya persis. Akhirnya orang tersebutlah salah satu dari Hawari inilah yang kemudian dibawa dan kemudian disalib, kemudian dibunuh. Itulah yang sebenarnya yang berhasil dibunuh oleh Yahudi. Ini penting. Jadi kasihan orang-orang Kristen itu, ketika mereka menganggap yang disalib itu adalah siapa? Nabi Isa. Ya. Allah mengatakan Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan Nabi Isa tidak pernah disalib. Ini penting ya. Maka kalau kemudian kita yakin bahwa yang disalib itu Nabi Isa, kafir kita. Paham? Kita kafir. Ini penting. Ya. Makanya kalau Anda masuk ke gereja, ya, ngakuin yang disalib itu Yesus, Anda kafir. Ini penting ini. Ya. Nggak main-main. Ya. Apa berani? Anda yang sering masuk ke gereja itu, ikut Natalan bersama di gereja, berani mengatakan kepada orang Kristen, ya, wahai bapak-bapak Kristen, wahai ibu-ibu Kristen, para saudara-saudara Kristen, para pendeta-pendeta yang saya hormati, ketahuilah yang Anda sembah di tiang salib itu bukan Yesus, tetapi adalah orang lain, muridnya Nabi Isa yang dibunuh oleh Yahudi. Berani gak kira-kira? Ya ora payu. Gak akan dibayar itu tuh. Nah, ini penting. Koyo ngono dibilang gak merusak iman. Ya gak merusak, karena jangan-jangan imanmu wes kafir ngono loh ya. Jadi orang merusak, pois podo kan itu kan ya. Naudzubillah min dalik. Ini penting. Ya. Nah, oleh sebab itu tentunya kalau kita nggak mau, kita nggak mampu untuk menjelaskan itu, maka apa? Hindari dengan hati kita. Ingkari kemungkaran itu dengan hati kita, dengan cara apa? Ojo masuk gereja ngono loh. Jangan kemudian puji-puji mereka di situ gitu loh. Sudah tinggalkan. Kalau mereka orang Kristen mau menyakiti itu hak mereka gitu loh. Tapi kalau Anda berada di dalamnya, kemudian mereka nyembah-nyembah Yesus, mengatakan Yesus anak Tuhan, Anda diam dan Anda ada di tempat itu. Jangan-jangan nanti Anda termasuk orang-orang yang ribo. Ya, dan Anda tidak bisa mengingkarinya, ya sudah, tinggalkan kan gitu. Ini bangga. Tidak ada bentuk sedikit pun pengingkaran ketika mereka menyaksikan apa? Ya. Orang-orang Kristen di gereja itu memuja-muja Yesus sebagai anak. Bahkan mereka sambut dengan
Salatullah, salamullah. Terus ikhwan, ini penting ya. Oleh sebab itulah kita umat Islam harus sadar. Makanya agama kita ini Masya Allah ya, satu-satunya agama yang lurus dan benar. Makanya nanti di akhir zaman Allah ya menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam ya. Supaya apa? Allah ingin buktikan kepada orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh dan disalib. Makanya nanti Nabi Isa ketika Allah turunkan di akhir zaman, maka tugas utama Nabi Isa itu kata Allah apa? Kata Rasulullah, menghancurkan salib-salib yang ada di atas muka bumi. Itu menunjukkan Nabi Isa itu tidak pernah disalib, nggak pernah mati di tiang apa? Tiang salib itu. Lah ini kalau kita jelaskan kepada orang-orang Kristen, mereka mengatakan apa? Oh ya. Ajaran Muhammad itu ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Menolak doktrin penyaliban. Lah bukan kita menolak, memang nggak pernah ada gitu loh. Artinya yang Nabi Isa itu nggak pernah disalib. Makanya kita nggak akan pernah meyakini itu. Yang disalib itu bukan Nabi Isa tapi orang lain. Nah ini orang Yahudi. Jadi Yahudi tidak mengimani Nabi kecuali sampai Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Musa datanglah pengikutnya Nabi Isa. Yang hari ini orang-orang yang mengaku namanya Nasrani ini yang muncul agama ini kata para ahli sejarah 200-an tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini tidak mengajarkan kecuali apa? Tauhid. Nabi Isa tidak pernah mengajak masyarakatnya, pengikutnya untuk menyembah dirinya. Yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada para pengikutnya adalah sembahlah Allah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Robku dan Rob kalian. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani mengklaim Nabi itu cuman sampai Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Maka keimanan mereka pada waktu itu sah. Waktu itu loh ya. Tapi pada hari ini sah atau tidak sah? Tidak sah. Jadi kalau mereka waktu itu hidup di zaman Nabi Isa dan mereka meyakini Nabi Isa yang menjadi nabi terakhir, ya wajar karena waktu itu belum ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka yang terakhir ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Islam tidak beriman ya kecuali apa? Dengan mengimani semua nabi yang diutus oleh Allah. Ya. Sehingga penting. Jadi kalau hari ini ada orang yang hanya meyakini sampai Nabi Isa saja, maka keimanan mereka tidak sah. Kalau ada orang yang meyakini pada hari ini ya, Nabi itu sampai Nabi Musa saja, maka iman mereka tidak sah. Makanya iman kita itu sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Selesai itu. Ya. Berarti Ustaz kalau hari ini berarti ada orang yang mengaku Nabi, berarti kita kafir no. Kenapa? Misal ada orang hari ini ya, ada orang ngaku Nabi. Ya. Kemudian kita nggak percaya dengan Nabi itu, berarti kita kafir. Enggak. Justru percaya malah kafir gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau Nabi tadi ketika Nabi Musa atau Nabi Isa, Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Nabi terakhir. Nabi Musa bukan Nabi yang terakhir. Allah menjelaskan Nabi Isa, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Sebelumnya tidak ada penjelasan. Yang terakhir penjelasan Allah adalah Nabi penutup para Nabi. Nabi penutup para Rasul itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang, ya misalnya Ahmadiyah, itu sudah jelas itu. Ya, sudah jelas kesesatan.
Ahmadiyah itu sudah nyata, nggak perlu diafirmasi. Ya. Kalau ingin Anda mengafirmasi Ahmadiyah, ajak mereka untuk kembali kepada Islam. Itu yang benar. Gitu loh. Bukan dibiarkan mereka berada di atas kesesatan, di atas kekufuran. Itu bukan namanya mengafirmasi. Itu namanya pembiaran sesat namanya. Ini penting. Kita tidak melarang. Sebagai warga negara mereka diakui. Tapi bukan hanya sekedar ngakui. Tugas kita. Ajak mereka. Kembalikan mereka kepada apa? Islam. Itu penting. Bukan dibiarkan orang popo. Sesat. Toh saya masuk neraka kono. Bukan gitu. Ini penting hari ini. Ahmadiyah itu sudah nyata. Walaupun ada yang mengatakan Mirza Ghulam, walaupun ada yang mengatakan Ahmadiyah itu terpecah menjadi dua. Ada yang Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, ada yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai, tapi para ulama sepakat dua-duanya adalah apa? Sesat. Dan itu sudah dinyatakan kesesatan mereka lah. Oleh sebab itu, kita tugasnya bukan hanya sekedar mengakui hak mereka sebagai warga negara, tapi apa? Paksa mereka ya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Kan dalam Islam kan tidak ada la ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu berlaku bagi orang di luar Islam gitu loh. Kalau dia masih ngaku Islam, jadi paksa untuk kembali kepada pemahaman yang benar, kepada akidah yang benar. Ini penting. Kalau enggak, silahkan mereka nyatakan mereka berada di luar Islam. Kami punya agama, nama kami agamanya apa? Ahmadiyah. Kami punya agama, namanya agama Syiah. Silahkan. Kalau Anda sudah keluar dari Islam secara terang-terangan. Tapi kalau Anda masih membawa Islam, kewajiban seorang Muslim itu, apalagi seorang penguasa, untuk membawa mereka, untuk memaksa mereka, untuk menasihat mereka, untuk mendorong mereka kembali. Bukan hanya sekedar diafirmasi kemudian dibiarkan di atas apa? Kesesatan dan penyimpangan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita ya. Makanya jelas ya, Ahmadiyah ini, kelompok Ahmadiyah ini sesat. Syiah nanti akan kita bahas. Nggak ada yang lebih sesat hari ini kelompoknya kecuali Syiah. Ya. Kenapa? Karena satu sisi meskipun Ahmadiyah itu besar, ya, tapi hari ini tidak ada satupun negara ya, yang menjadikan Ahmadiyah itu sebagai apa? Sebagai ideologi agama di negara itu. Kan nggak ada kan? Ada nggak sekarang? Di mana? Ada negara yang menjadikan Ahmadiyah sebagai agama resmi, kan nggak ada. Tapi Syiah hari ini ada negara yang menjadikan agama resminya itu adalah apa? Syiah. Karenanya memang Syiah ini lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat kesesatannya, penyimpangannya, keburukannya dibandingkan apa? Ahmadiyah. Walaupun sama-sama sesatnya ya, Ahmadiyah sesat, Syiah. Tapi kalau dibandingkan bahayanya mana? Lebih bahaya daripada apa? Syiah. Karena Ahmadiyah ini nggak ada negara yang, walaupun tempat lahirnya Ahmadiyah itu ada di Qadian di India sana, tapi India tidak menjadikan agama resminya Ahmadiyah kan itu kan ya. Tapi Iran itu menjadikan ideologi resminya adalah apa? Taib ikhwaniskumullah. Maka oleh sebab itu kita tidak akan ya mengingkari siapa, satu nabi pun tidak boleh, haram hukumnya. Mengingkari satu nabi berarti meruntuhkan semua keimanan kalian kepada, beriman kepada nabi-nabi dan Rasulullah. Maka yang 25 ini wajib ya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW. Maka kita imani nama-nama nabi tersebut. Walaupun kita tidak tahu di mana nabi itu diutus. Ya.
Kapan Nabi itu diutus? Sudah, kita wajib mengimani nama 25 Nabi tersebut. Baik, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalilnya apa dalilnya? Bahwa ada nabi-nabi yang tidak Allah sebutkan nama-namanya. Silahkan buka dalam surat apa? Al-Mu'min ya. Ayat yang ke-78 di mana Allah mengatakan apa? Walaqad arsalna rusulam min qablika. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Minhum, di antara mereka, man qasasna alaika, ada nabi yang Allah sebutkan namanya kepadamu ya. Wa minhum man lam naqsus alaika, tetapi di antara nabi tersebut ada nabi yang tidak Allah sebutkan namanya. Lah pertanyaannya, boleh nggak Ustaz kalau kita buat nyebut nama-nama nabi buat dewe? Nggak boleh, ya. Haram ya. Misalnya, ada dulu ada nabi namanya Nabi Zaitun, nggak ada itu kan ya. Ini namanya dol ini ya, sesat ya. Maka kita tidak boleh ya sudah, kalau nggak ada, kalau nggak tahu, kalau nggak Allah sebutkan namanya, ya sudah, kita nggak boleh nyebut, memberi nama-nama sendiri, nggak boleh ya. Sudah, pokoknya ada nabi yang Allah sebutkan, yang jumlahnya berapa tadi? 25. Dan ada nabi yang tidak Allah sebutkan namanya. Lah adapun yang tidak Allah sebutkan namanya, hanya Allah yang maha tahu siapa nama-nama mereka, berapa jumlah mereka. Walaupun sebahagian ya, ada, saya pernah membaca riwayat nabi yang Allah utus itu jumlahnya, ada yang berpendapat itu sekitar 140.000 nabi. Tapi yang benar hanya Allah yang maha tahu ya. Karena kalau saya pernah baca itu, nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, ini ya, makanya jahatnya orang-orang Bani Israel yang pada masa itu ya. Jadi yang dibunuh itu bukan orang-orang soleh saja, nabi mereka, wayak tuluna ya, wayak tuluna ambiya Allah, mereka wayak tuluna nabiyyi nabi khairil haq. Jadi salah satu ya, sifat tradisinya orang Bani Israel pada masa dulu apa? Suka membunuh apa? Bayangkan ya, nabi yang Allah utus kepada mereka saja dibunuh oleh mereka. Itu bisa bayangkan nabi. Makanya kalau sekarang ya, mereka membunuh manusia itu ya, misalnya orang-orang yang ngaku keturunan Bani Israel di Palestina itu, Zionis itu kalau membunuh orang-orang Palestina itu bagi mereka apa? Kecil itu, nggak ada nggak ada rasa bagi mereka itu. Kenapa? Karena nenek moyang mereka dulu pun yang mereka bunuh bukan orang biasa. Siapa yang dibunuh oleh mereka? Ya, nabi. Dan saya baca dalam riwayat Bani Israel itu, nabi yang mereka bunuh jumlahnya ada berapa? Kata para ulama sekitar 70.000 orang. Itu bisa bayangkan. Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel yang dibunuh oleh mereka itu jumlahnya sekitar berapa? Menurut ulama tafsir ya, sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Ya. Karena salah satu caranya salah satu tradisinya Yahudi ini, Bani Israel pada masa dulu itu membunuh nabi-nabi Allah itu tanpa alasan yang hak. Itu kata para ulama mencapai 70.000 nabi. Banyak itu. Ya. Nah, inilah oleh sebab itu ikhwanukumullah, maka kita mengimani semua nabi yang disebut oleh Allah, yang diutus oleh Allah, baik yang namanya disebut maupun yang tidak disebut. Ini penting ya. Itu yang pertama. Sehingga sebagaimana Allah sebutkan ya dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah ya, akhir surah Al-Baqarah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, bisa dibaca itu di ayat 285 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di ayat 285, apa kata Allah? Ya. La nufarriqu, kan itu kan ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriqu
baina ahadim mir rusuli. Kita tidak akan membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang sudah. Dan kita tidak akan pernah mengingkari satu nabi, tidak. Makanya menarik. Ada seorang ulama Mesir. Namanya Syekh Asy-Sya'rawi. Ya. Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya oleh orang-orang Kristen. Ya. Kan di Mesir banyak itu ya. Ada namanya Kristen Koptip. Itu Koptip ya. Nah, itu kan Koptip itu kan aslinya dari Mesir. Itu pernah tanya sama nama Syekh Sya'rawi. Ya Syekh Sya'rawi, kenapa di dalam Al-Quran Tuhanmu, ya kan, Allah membolehkan orang Islam menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani? Kenapa? Boleh orang-orang Islam, laki-laki Muslim itu menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Yang wanita ahlul kitab disepakati oleh para ulama. Ahlul kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani. Nanti tadi buka dalam surat apa? Al-Maidah. Oh, ya. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala kan lihat ya. Dalam surat apa? Al-Maidah ayat yang kelima. Oh, ya kan? Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Allah halalkan kalian untuk menikahi wanita-wanita yang muhsonat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari orang-orang mukmin, dan wanita-wanita yang muhsonat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Itu boleh dinikahi oleh seorang muslim, walaupun di era sahabat Umar, umat sahabat Umar menekankan ya, kalau masih ada wanita muslimah, ya dia dahulukan muslimah gitu kan ya. Jangan kafir semua kan gitu kan ya. Walaupun nanti para ulama juga menjelaskan, saya mengkaji ayat ini, al-muhsanat yang boleh dinikahi oleh orang Islam itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu adalah wanita-wanita ahlul kitab yang mereka masuk dalam kategori ahlud dhimmah, yang mereka tinggal tunduk di wilayah kekuasaan negara Islam. Itu yang boleh dinikahi. Kalau dia wanita ahlul kitab harbi, kafir perang, yang kafir yang wajib diperangi, nggak boleh. Ya. Misalnya jenengan mau nikah dengan siapa? Putrinya Donald Trump. Ya. Kan Donald Trump kan punya putri kan? Ada yang mau? Dr. Adrian mungkin? Yang kedua, oh siap Bu ya. Mau nikahi wanita, mau nikahi putrinya Donald. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena Donald Trump ini bukan termasuk ahlul dhimmah. Oh, ya. Dia termasuk ahlul harbi, kafir harbi. Oh, ya. Kafir harbi. Ini penting ya. Atau mungkin ada di antara kalian, ya kan ada tuh, ya ada putrinya siapa tuh, Putin, oh ya kan, oh ya, Putin itu kan punya putri tuh, ya kan, berarti boleh dong Tad, saya ingin nikah sama putrinya Putin, nggak boleh, karena Putin termasuk kafir harbi, ya, kecuali putrinya Putin sama putrinya Donald Trump kamu ajak masuk Islam dan dia masuk Islam, nah, silahkan. Ada yang siap mendakwahinya? Mana tahu kan? Cari nanti YouTube-nya atau mungkin cari Twitter-nya kan? Cari Facebook-nya kenalan ya. Ini dengan ukhti ibintu Trump. Dengan siapa ya? Ana Dr. Adrian. Adrian dari mana ya? Beliau come from Indonesia, Karanganyar. What do you want? Ayo masuklah ke dalam Islam. Islam itu apa toh? Wah, jelaskan. Kamu tertarik dengan, tertarik. Dan nggak takut sama bapakmu? Nggak. Silakan masuk Islam, nikahi nggak masalah. Tapi kalau dia nggak mau masuk Islam, kemudian dengan alasan ahlul kitab, nggak boleh. Karena dia termasuk apa? Kafir harbi. Menurut para ulama, jadi yang boleh dinikahi dari kalangan ahlul kitab itu adalah apa? Yang masuk dalam kategori apa? Ahlud dhimmah, kata para ulama. Yang kalau ahlul harbi nggak boleh. Nah, makanya menarik.
Syekh Sa'rawi ditanya, kenapa kok orang Islam boleh menikahi wanita ahlul kitab, sedangkan kami laki-laki ahlul kitab Yahudi dan Nasrani nggak boleh nikahi wanita muslimah kalian, wanita-wanita Islam kalian. Maka menarik jawabannya Syekh Sa'rawi. Apa kata Syekh Sa'rawi? Ya. Karena kami orang-orang Islam mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, itu kan ya. Kami beriman, kami mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka kami boleh nikahi wanita yang wanita itu meyakini Nabi Musa atau berimani Nabi Isa. Lah kalian, kenapa haram menikahi wanita kami? Karena kalian nggak ngimani wanita Nabi kami. Kalian nggak ngimani Nabi Muhammad. Maka kalau kalian mau dengan putri kami, syaratnya mau siji, ngopo? Masuk ke Islam, beriman kepada Nabi Muhammad. Maka ya kalian boleh menikahi wanita kami. Tapi kalian nggak beriman kepada, kalian cuma beriman sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Maka kami nggak boleh. Kami mengimani dua nabi itu, maka apa? Halal wanita. Masya Allah, ini salah satu jawaban daripada apa? Syekh Sa'rawi. Oleh sebab itu, ikhwaniskumullah, ini yang pertama ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan semuanya kita imani. Ya, baik yang Allah sebut namanya, ya, termasuk juga yang tidak Allah sebut nama. Taib. Yang kedua, ikhwani fillah, ya. Di antara 25 nabi yang Allah sebutkan dan di antara sekian ribu nabi yang telah Allah utus yang hanya Allah yang Maha tahu, ada 5 nabi. Nah, ya. Ada 5 nabi yang ditetapkan oleh Allah sebagai nabi yang terpilih menjadi nabi ulul azmi. Ya, ulul azmi itu berarti nabi yang memiliki azam yang sangat kuat di dalam mendakwahkan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Berapa nabi itu? Jumlah nabi ulul azmi ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya, perhatikan ya. Dalilnya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7 ya. Dalil tentang Nabi ulul azmi ini ada 5 yang Allah pilih sebagai nabi yang terbaik dari semua nabi ini ya. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7 ya, surat ke-33 ya. Surat ke-33 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan juga dari engkau wahai Muhammad dan dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat besar, perjanjian yang sangat teguh. Disebutkan oleh Allah nama nabi di sini, Nabi Muhammad, Minka Nabi Muhammad, Nuh, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Sehingga para ulama sepakat ya, yang benar, yang roji, Nabi ulul azmi itu adalah berapa? Ada 5 nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh ya, Masya Allah ya. Nabi yang Allah berikan ujian dan cobaan yang sangat besar. Dan bagaimana kesungguhan Nabi Nuh di dalam mendakwahi umatnya ya. Antum lihat nanti dalam surat Nuh itu kan ya, beliau mendakwahi rakyatnya, umatnya itu apa? Lailaw wa nahar. Masya Allah ya. Silahkan dibuka itu ya, dalam surat Nuh, bagaimana Allah menceritakan kesungguhan yang sangat besar
dimiliki oleh Nabi Nuh di dalam mendakwahi kaumnya. Bayangkan, ya. Berapa tahun Allah mengutus Nabi Nuh? Ya. 950 tahun. Alfasana illa khomsin. Oh, ya. 1000 tahun dikurangi, ya. 1000 tahun dikurangi berapa? 1000 tahun dikurangi 50 tahun, ya. 1000 tahun. Ya, berarti kan tadi sudah kita bahas, ya, Nabi Nuh ini adalah Nabi Allah yang paling besar di dalam apa? Mendakwahi. Beliau memiliki kesungguhan dakwah untuk mendakwahi kaumnya itu, Masya Allah, ya. Memiliki kesungguhan, keteguhan yang sangat besar, ya. Bayangkan itu kata Allah, ya, bayangkan itu, ya. Nabi Nuh ini diutus oleh Allah, ya, selama 950 tahun. Sebagian ulama mengatakan apa? Pengikutnya hanya 120 orang. Itu setiap tahunnya berarti berapa orang itu? Ya. Berapa, Pak? Kira-kira 950 tahun dapat pengikut, kata para ulama sekitar berapa? 120 orang. Itu berarti berapa tahun sekali dapat pengikut itu? Ya. Belum tentu setahun sekali, kan? Oh, ya. Maka kalau jamaah Islamic Center itu Masya Allah, ya, itu udah ngelebihi, ya, jamaahnya Nabi Nuh. Padahal belum sampai 950 tahun, ya kan? Nah, ini yang harus menjadi apa? Perhatian bagi kita, ya. Taib. Maka iwaniskumullah, kita lihat bagaimana kesungguhan Nabi Nuh ini, ya. Allah sebutkan dalam surat apa? Dalam surat Nuh, ya. Dalam surat yang ke-71, ya. Bayangkan ini, ya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam berkaitan, ya, wa qala rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Masya Allah, ya. Nabi Nuh itu dakwahi kaumnya itu apa? Siang malam didakwahi. Tapi apa? Tidak ada yang mengikuti beliau kecuali hanya segelintir. Itu kira-kira, ya, kalau sekarang ada ustadz, ya, taklim kemana-mana siang dan malam, pengikutnya mung siji tok, kira-kira tuh gimana kira-kira? Tuh kira-kira, nah, kira-kira ustadznya muteng boten kira-kira, ya. Ya. Ngaji ngisi yang Islamic Center sing teko ya mung siji tok, wonge ya kuwi. Pindah lagi ke Wonogiri ngisi kajian sing teko yang mung siji tok, ya wonge kuwi. Wah, ya. Tuh kira-kira ustadznya gimana, ya? Wah, iki, ya. Jadi Masya Allah, ya. Dan ini adalah salah satu keteguhan Nabi Nuh alaihissalam. Yang akan kita bahas semua nabi-nabi ulul azmi ini. Yang jelas Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi pertama yang Allah sebut sebagai nabi ulul azmi, yang memiliki kesungguhan, keteguhan, ya, azm, cita-cita yang sangat kuat untuk memberikan hidayah, ya, kepada kaumnya. Tetapi apa kata Nabi Nuh, ya? Summa inni da'autuhum, ya, jihara, ya, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya, sampai ayat berikutnya, sampai mereka mengatakan apa? Qala nuhun rabbi innahum asawni. Sudah didakwahi siang malam, malah apa? Mereka justru telah bermaksiat, justru mereka bermaksiat kepadaku. Bahkan mereka, ya, falam yazidhum, ya, dalam ayat berikutnya itu Allah katakan apa? Didakwahi siang malam, apa yang Allah katakan? Falam yazidhum du'ai illa firoro. Didakwahi siang malam, bukan malah beriman, malah lari dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka ikhwaniskumullah, nanti akan kita pelajari, ya, betapa banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil dari, ya, beriman kepada Nabi dan Rasul, ya, termasuk dan teman-teman yang berada di yang hari ini menjadi pengurus, ya, dakwah di Islamic
Center Karanganyar, ya kalau kita ambil dari sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam ini, ketahuilah apa yang kita lakukan hari ini, Masya Allah ya, ini adalah merupakan satu keuntungan yang sangat besar ya, satu kesungguhan yang sangat besar ya. Kalau Nabi Nuh dulu pengikutnya hanya ya, ratusan orang gitu kan ya. Sekarang kita sudah memiliki Masya Allah kaum muslimin dengan jamaah yang sangat banyak, sehingga apa? Jangan pernah kemudian menjadikan kita kemudian apa? Putus asa di dalam ya, mendakwahi manusia ya. Maka kuatkan kesungguhan kita ya, kuatkan ketetapan hati kita untuk terus mendakwahi. Walaupun dalam dakwah ini pasti ya ada musuhnya, itu pasti ya. Nggak ada dakwah yang lancar-lancar aja, nggak ada ya kan. Pasti dakwah itu ada ujiannya ya. Kalaulah para nabi dan rasul saja Allah berikan ujian, apalagi kita yang bukan nabi dan bukan rasul ya, bukan nabi dan bukan rasul, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin terus berdakwah ya, melalui, nggak bisa offline, online, nggak bisa online, datangi rumah-rumah nanti udah selesai itu ya. Kan itu kan ya. Bener. Kita nggak bisa offline besar ya. Online juga internetnya dimatikan misalnya gitu kan ya. Ya sudah, kita kembali ke zaman kita masih kecil ya kan. Nah, beliau mungkin bapak yang tua ini, ikhwan kita ini mesti tahu itu kan. Bagaimana kita ngaji dulu itu kan ya. Dari rumah ke rumah, nggak ada dulu online, internet itu nggak ada ya. Ngaji itu ya ngontel pakai lampu ya. Dan Masya Allah di zaman itu loh ya, di era itu aja orang ngaji itu begitu sungguh-sungguhnya. Bahkan jauh sebelum itu, ulama-ulama kita di eranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, coba ya, dulu apakah sudah seperti ini? Jauh sebelum itu. Tapi lihat Imam Bukhari itu, bayangkan ya, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kesungguhan Imam Bukhari itu dalam kondisi transportasi, komunikasi pada masa itu yang masih jauh ya, tahun 200-an Hijriah itu kan masih minim sekali ya. Itu Imam Bukhari berhasil mengumpulkan hadis berapa, dan beliau hafal 600.000 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, beliau berjalan dari Bukhara, itu namanya wilayah Transoksania itu ya, sampai ke Madinah berapa ribu kilo itu, dengan kuda, mungkin naik unta, nyeberangi pakai perahu untuk menuntut satu hadis Rasulullah. Sampai Imam Bukhari berhasil mengumpulkan 600.000 hadis. Walaupun yang termaktub di dalam Sahih Bukhari itu sekitar 7.000-an atau 8.000-an hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang hari ini seperti ini, walaupun ada kesulitan-kesulitan dibandingkan ulama-ulama terdahulu, itu tidak ada bandingannya kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Dan mari kita akhiri ya. Ini ada tanya jawab nggak ini? Nggak ada ya? Nah, langsung aja, jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan masih panjang ya. Kajian beriman terhadap Nabi dan Rasul ini masih panjang sekali, karena banyak permasalahan-permasalahan yang nanti akan kita bahas dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.